Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Stefanus Winata. Pada hari ini saya akan membahas analisa kebutuhan dalam rekayasa perangkat lunak atau RPL, yang lebih saya spesifikasikan pendekatan sistematis untuk kesuksesan proyek. Analisis kebutuhan adalah langkah kunci dalam rekayasa perangkat lunak yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan masalah yang perlu dipecahkan oleh perangkat lunak. Analisis kebutuhan membantu merumuskan dasar yang solid untuk desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak yang sukses. Tahapan analisis kebutuhan. Identifikasi stakeholder. Identifikasi dan libatkan semua pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk pengguna akhir, manajemen, pemangku kepentingan, dan tim pengembang. Yang kedua, pemahaman masalah. Pahami dengan cermat masalah yang harus dipecahkan oleh perangkat lunak. Diskusikan tantangan dan peluang yang ada. Yang ketiga, pencatatan kebutuhan. Pengumpulan dan dokumentasi kebutuhan pengguna, baik yang eksplisit maupun implisit. Gunakan sebagai metode seperti wawancara, survei, dan observasi. Analisis kebutuhan. Evaluasi dan klasifikasi kebutuhan. Tentukan mana yang kritikal, mana yang diprioritaskan, dan mana yang bersifat opsional. Selanjutnya, perumusan dokumen persyaratan. Buat dokumen persyaratan perangkat lunak yang jelas, komprehensif, dan dapat dimengerti. Dokumen ini harus mencakup persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang keenam, validasi kebutuhan. Verifikasi dan validasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan dan pengguna. Pastikan kebutuhan akurat, realistis, dan relevan. Manajemen perubahan. Pertimbangan perubahan kebutuhan selama siklus hidup proyek. Terapkan prosedur yang solid untuk mengelola perubahan. Metode dan alat analisis kebutuhan. Yang pertama ada wawancara, lalu observasi, survei, prototyping. Prototyping itu apa? Membangun prototipe perangkat lunak awal untuk membantu pengguna dan pemangku kepentingan memahami kebutuhan dan memberikan mereka masukan. Yang kelima, model use case. Menggunakan model use case untuk menggambarkan secara naratif bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan perangkat lunak. Manfaat analisis kebutuhan sebagai berikut: mengurangi risiko kesalahan dan kegagalan proyek, memastikan perangkat lunak memenuhi semua ekspektasi pengguna, meningkatkan efisiensi pengembangan dengan fokus pada kebutuhan yang relevan, membantu dalam manajemen perubahan selama siklus hidup proyek, menyediakan dasar untuk pengujian perangkat lunak. Sekian pembahasan saya dalam analisis kebutuhan di rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.